Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait uang beredar dan teori dari penawaran uang atau supply of money. Kita akan membahas dulu terkait uang beredar atau jumlah uang yang beredar. Jadi di sini uang beredar itu konotasinya sama dengan jumlah uang yang beredar. CUP tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Jadi perilaku bank dan masyarakat umum itu ikut menentukan proses timbulnya uang beredar. Meskipun pemerintah masih tetap merupakan pelaku yang paling menentukan. Nah, di uang beredar ini ada dua pengertian. Yang pertama, narrow money atau uang kartal dan uang giral. Sedangkan yang kedua ialah broad money. Broad money ialah narrow money ditambahkan dengan uang kuasi. Sedangkan uang kuasi atau kuasi money mencakup saldo deposito berjangka dan simpanan tabungan di bank. Nah, kita akan membahas terkait yang pertama, uang dalam arti sempit atau narrow money. Di sini narrow money merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran atau dapat diperluas yang mencakup alat pembayaran yang mendekati uang. Contohnya deposito berjangka dan tabungan. Nah, di sini untuk narrow money itu biasa dinotasikan dengan M1. M1 itu terdiri dari currency atau uang kartal dan demand deposit atau uang giral. Sedangkan dalam arti luas, uang disebut sebagai broad money. Broad money itu didefinisikan sebagai M2, yaitu M1 ditambah dengan deposito berjangka atau time deposit dan tabungan milik masyarakat yang ditabung di bank atau savings deposit. Jadi di sini M2 ialah M1 ditambah time deposit ditambah saving deposit. Sedangkan M3 yang lebih luas lagi itu mencakup M1 ditambah quasi of money. Kemudian kita lanjut ke uang inti atau reserve money. Nah, di uang inti ini merupakan bentuk proses penciptaan uang yang beredar itu akan berawal dari timbulnya uang inti atau reserve money. Jadi di sini uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral, ditambah saldo rekening koran milik bank atau masyarakat pada bank sentral. Uang inti ini bisa dilihat sebagai bentuk penjumlahan antara uang kartal dan cadangan bank atau bank reserve. Kemudian jumlah uang inti di masyarakat itu akan dapat meningkat karena hal-hal seperti ini. Pertama, surplus neraca pembayaran, kemudian yang kedua defisit APBN, yang kemudian dibiayai dengan mencetak uang baru, yang ketiga kenaikan kredit bank sentral kepada bank di luar bank sentral. Nah, dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti atau reserve money yang dipegang oleh masyarakat umum bisa langsung menjadi uang kartal. Sedangkan sisanya yang dipegang oleh bank umum dapat disebut sebagai cadangan bank, kemudian dapat dilipat gandakan menjadi uang giral. Selanjutnya, di sini ada proses pembentukan dari uang inti atau reserve money. Yang pertama ada uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang kemudian menyebar di masyarakat umum. Hal tersebut dapat dimaksudkan sebagai uang kartal yang kemudian uang kartal itu merupakan bentuk dari jumlah uang yang beredar atau CUP. Sedangkan uang inti yang kedua yaitu saldo dari rekening koran atau giro pada bank sentral. Di sini menyebar di bank umum dan di bank-bank swasta ataupun di bank-bank selain bank sentral. Kemudian di sini digunakan sebagai cadangan bank tersebut dan digunakan sebagai bentuk jaminan dari rekening giro yang ada yang merupakan milik masyarakat yang disimpan di bank.
Sedangkan dari rekening giro tersebut dapat dinotasikan sebagai jumlah uang yang beredar pula apabila rekening giro tersebut dicairkan kemudian masuk ke peredaran uang di masyarakat. Ini ada contoh kasus, di sini ada Tuan X. Di sini dia pengusaha mebel, kemudian punya stok meja senilai 100.000. Nah, di sini neraca yang digunakan Tuan X, yaitu yang pertama, dia memiliki neraca di sisi debit berupa meja 100.000 dan di sisi kreditnya berupa modal, yaitu 100.000 juga. Kemudian di sini pemerintah membeli seluruh stok meja Tuan X untuk keperluan negara. Nah, pemerintah membeli stok meja dengan mencetak uang baru senilai meja tersebut, yaitu 100.000. Maka setelah terjadi transaksi, maka neraca Tuan X dan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, di sini Tuan X di sisi kredit uang tunai sebesar 100.000, sedangkan di sisi debitnya di sisi debitnya itu uang tunai, di sisi kreditnya modal. Sedangkan di pemerintah, dia berkebalikan. Jadi untuk sisi kreditnya berupa uang tunai sebesar 100.000. Kemudian Tuan X memutuskan untuk tidak memegang seluruh kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Jadi dia akan membagi uangnya yang pertama 25.000 untuk kebutuhan sehari-hari, 50.000 untuk rekening koran, sisanya disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga sebesar 18% per tahun. Sehingga transaksi yang tercatat dalam neraca Tuan X dan neraca bank itu sebagai berikut. Bisa dipahami ya di sini. Kemudian setelah itu uang beredar akan tercipta sebelum Tuan X itu mengambil keputusan, maka JUB-nya dia sebesar 100.000 dalam bentuk uang kartal. Nah, setelah Tuan X itu menyimpan sebagian uangnya di bank, maka jumlah M1 itu berkurang sebesar 25.000 sehingga jumlah M1-nya sebesar 75.000. Sedangkan M2 itu kan merupakan M1 ditambah dari TD. Sehingga nominalnya berjumlah 75.000 ditambah 25.000 sehingga total sebesar 100.000. Nah, kemudian di sini Bank Sentral menetapkan cadangan sebesar 15% dari total saldo rekening dan deposito yang dimiliki nasabah, sehingga uang tunai yang dipegang bank untuk menjamin saldo DD dan TD itu sebesar 15% dikali 75% ya, bukan 100.000. Sehingga 15% dikali 75.000 sebesar 11.250. Jadi sisa uang tunai dari sisa uang tunainya itu sebesar 63.750 dapat digunakan oleh bank yang digunakan untuk usaha-usaha yang lain seperti dari bank tersebut dapat dipinjamkan berupa kredit kepada masyarakat dan sebagainya. Sehingga transaksi baru itu akan tercatat sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini pada intinya di uang tunai yang ada pada Tuan Y itu sebesar 63.000, yang berada di bank juga sama 63.000. Sehingga di sini uang beredar yang tercipta yang pertama CUB dalam arti sempit atau M1 untuk uang kartal pada Tuan X itu sebesar 23.000. Sedangkan pada Tuan Y itu sebesar 63.750. Di sini Tuan Y itu yang akan meminjam uang atau kredit di bank dengan uang yang ditabung oleh Tuan X. Sehingga total uang kartalnya sebesar 88.750. Kemudian Tuan X masih punya rekening koran ditambahkan 50.000 sehingga jumlah M1 sebesar
138.750. Nah, lalu di sini untuk JUB dalam arti luas berarti jumlah M1 ditambah dengan 25.000 ya. Maaf di sini kurang nolnya 3 sehingga JUB M2 sebesar 163.750. Selanjutnya untuk teori penawaran uang. Di sini ada dua macam. Yang pertama teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Yang pertama untuk penawaran uang tanpa bank. Untuk penawaran uang tanpa bank, di sini teori ini menganggap seolah perbankan itu tidak ada. Jadi kalaupun perbankan itu ada, dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Jadi di sini untuk penawaran uang tanpa bank itu merupakan teori uang yang paling sederhana, yaitu digambarkan dari sistem standar emas, di mana emas merupakan emas merupakan satu-satunya alat pembayaran. Kemudian di sini karena emas itu satu-satunya alat pembayaran, maka JUB naik dan turun itu akan disebabkan oleh tersedianya emas di masyarakat. Untuk jumlah emas dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran. Dalam hal ini berupa impor. Industri-industri yang menggunakan emas dalam proses produksi akan menyerap emas yang ada. Sedangkan emas akan naik atau JUB-nya akan naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau dikarenakan produksi emas itu meningkat. Selanjutnya, di sini untuk penawaran uang tanpa bank, jadi di sini untuk uang beredar itu akan benar-benar ditentukan oleh pasar. Sedangkan pemerintah, kemudian bank sentral atau perbankan itu tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya JUB. Contoh sederhananya, suatu perekonomian tertutup, nah, perekonomian tertutup itu bisa 2 sektor ataupun 3 sektor yang menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, uang hanya akan bertambah apabila orang-orang itu memproduksi emas. Produsen emas akan memproduksi emas hanya apabila memberikan keuntungan, yaitu apabila harga emas di pasaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya. Kemudian yang kedua, teori penawaran modern. Teori penawaran modern, di sini dalam perekonomian modern itu digunakan sistem standar kertas. Jadi untuk alat pembayaran sudah digantikan dari emas menjadi kertas, dan sumber terciptanya uang beredar itu merupakan bentuk dari otoritas moneter dan lembaga keuangan. JUB merupakan proses pasar di sini karena hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Bukan hanya mencetak uang lalu hal tersebut merupakan keputusan pemerintah saja. Jadi di sini proses pasar itu diserap dengan jumlah uang yang beredar. Berkebalikan dengan teori penawaran yang sebelumnya, yang mana proses pasar itu benar-benar hanya dapat dipenuhi dengan adanya jual beli emas saja. Jadi bukan dari hasil interaksi permintaan dan penawaran. Kemudian untuk contohnya, ketika pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah akan menambahkan penawaran uang inti kepada masyarakat. Jadi pasar itu dalam bentuk seimbang, maka ada kenaikan gaji. Yang pertama, tambahan uang inti itu akan diterima masyarakat dalam bentuk uang tunai atau kartal. Nah, di sini karena masyarakat menganggap bahwa uang yang dia pegang itu terlalu banyak, maka dia akan menyimpan kelebihan tersebut dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun hal yang lain yang menyebabkan cadangan bank akan meningkat. Karena uang-uang tersebut disimpan di bank. Nah, di sini bank pada gilirannya akan merasa kelebihan cadangan
cadangan uang tunai yang ditabung masyarakat. Dan kemudian bank tersebut akan menanamkan kelebihan cadangan tersebut dengan membeli SBI. Dalam transaksi tersebut, bank akan menerima SBI dan Bank Sentral atau Bank Indonesia menerima uang tunai. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa tambahan uang inti oleh pemerintah akan kembali ke Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Uang kartal yang dipegang masyarakat itu akan tetap, tetapi ada tambahan uang giral sehingga M1 akan mengalami peningkatan atau M1 bertambah. Begitu penjelasan terkait tentang materi yang pekan ini kita bahas, yaitu uang beredar dan penawaran uang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.